Shalom. Mari kita bersama kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Yohanes pasal 4. Suratan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat pertama sampai ayat yang keenam. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Nah, kembali kita lihat di sini judul perikop yang sangat sederhana, roh Allah dan roh antikristus. Dan Alkitab mengatakan, Yesus sendiri mengatakan di akhir zaman akan banyak penyesatan. Oleh karena itu, untuk kita tidak disesatkan, kita sungguh-sungguh harus mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan untuk mengenal Tuhan dengan benar, saya tekankan kembali tidak mudah. Ya, saya tekankan kembali tidak mudah. Karena Paulus pun bahkan berdoa untuk jemaat-jemaat yang dirintisnya, supaya mereka itu bisa mengenal Tuhan dengan benar, bukan hanya sekedar dengan benar, dalam segala kepenuhannya. Artinya bahwa seluruh hidup kita dan selama hidup kita itu selalu dibawa untuk lebih mengenal Tuhan dan tidak pernah ada habis-habisnya. Ya. Oleh karena itu kita sungguh harus terus berusaha belajar mengenal Tuhan. Nah, mari kita lihat di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Kata ujilah roh-roh itu berarti kita itu mempunyai kemampuan. Ya. Kita itu mempunyai pengetahuan sehingga kita bisa menguji. Para murid diuji oleh gurunya karena gurunya mempunyai kemampuan untuk menentukan muridnya ini mampu atau tidak, benar atau salah dalam pengerjaan ujiannya itu. Jadi di sini sebenarnya Alkitab menuntut kita untuk semuanya bertumbuh, menjadi dewasa, mempunyai pengetahuan. Bahkan Paulus di dalam suratan Korintus mengatakan tentang karunia-karunia roh, aku ingin kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Jadi Paulus ingin supaya jemaat di Korintus itu mempunyai pengetahuan yang benar. Dan kalau kita gabungkan dengan Rasul Yohanes di sini juga, Rasul Yohanes menginginkan supaya jemaat yang dipimpinnya itu mampu menguji setiap roh. Artinya bahwa
Jemaat yang dirintis oleh Rasul Yohanes ini juga bertumbuh, ya, menjadi dewasa, mempunyai pengetahuan sehingga bisa menilai ini roh antikris atau roh yang dari Tuhan. Dan ini penting di akhir zaman. Karena kalau Anda perhatikan, bukankah kita itu semua didoktrin bahkan tanpa sadar bahwa semua agama baik. Dan lebih parah lagi mengatakan untuk masuk surga jalannya itu bermacam-macam. Ya. Ada yang lewat Roma, ada yang lewat Purba, ya kan? Ada yang lewat Jagalan. Ya. Tidak bisa seperti itu. Alamat kita mungkin ada beberapa jalan, tetapi surga hanya satu. Karena bahkan Rasul Petrus pun berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain yang di dalamnya manusia bisa diselamatkan. Nah, kalau kita sampai mempunyai pengertian yang berbeda dengan firman Tuhan ini, berarti kita sudah disesatkan. Ya, berarti kita sudah disesatkan. Bahkan kalau mau jujur, surga setiap agama itu berbeda. Surganya orang Kristen tidak ada kawin mengawinkan. Surganya orang Islam ada pesta seks, ya, yang orang-orang yang teroris dijanjikan di surga 72 bidadari. Perhatikan bahwa dengan ini saja bahwa surga setiap agama itu berbeda. Ya. Bukan soal mana jelek, mana yang benar, saya mau tekankan, ayo iman kita jangan digoncangkan, jangan dicampur adukkan dengan agama-agama yang lain. Bahwa kita mau bicara bagaimanapun kita harus tetap mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Dan tidak perlu bertengkar. Kalau orang tidak mau terima ya sudah, ya kan? Ini namanya toleransi. Ya. Terserah dengan keyakinan masing-masing. Tetapi yang saya mau tekankan adalah ini bahwa jangan sampai tanpa sadar maupun sadar kita itu bertoleransi untuk mengatakan bahwa semua agama bisa masuk surga. Oh, tidak. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus manusia di muka bumi bisa diselamatkan. Dan demi hal ini para rasul itu mati martir. Demi hal ini, bahkan demi hal ini, Daniel dimasukkan ke lubang singa. Demi hal ini, Sadrak, Mesak, Abednego sampai dilemparkan ke lautan api. Demi hal ini, oleh karena itu khusus untuk Yesus adalah Tuhan, jangan pernah berkompromi. Dan bukankah ini yang dipertentangkan? Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah nabi, orang-orang lain bahkan agama lain mungkin mereka mau mengakui. Yesus adalah rasul, mereka mau mengakui. Tetapi ketika sudah sampai Yesus adalah Tuhan, mereka tidak mau mengakui. Karena itu yang paling ditakutkan oleh iblis. Ya. Sehingga bahkan sebelum Yesus menjadi manusia, sebelum Allah menjadi manusia di dalam Yesus, semuanya kan gempar. Ada yang mau menyembah, ada yang mau menganiaya, ada yang mau membunuh,
dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ketika Yesus mati dan bangkit kembali, maka kembali gempar. Ya, para ahli agama, mahkamah agama, orang-orang Farisi membayar orang-orang untuk berdusta bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Ya. Bahwa berarti di sini kita melihat betapa pentingnya bahwa Allah menjadi manusia dan Allah di dalam manusia itu mati kemudian bangkit kembali. Itu sangat penting. Ya. Itu yang ditentang. Oleh karena itu bahkan mereka tidak berani mengakui bahwa Yesus disalib dan mati di atas kayu salib dan kemudian dikubur dan bangkit. Oh, ini sesuatu yang memperlihatkan bahwa iblis itu bodoh. Ya. Kalau mau disederhanakan bahwa ini adalah berita tentang kebodohan mereka. Ya. Oleh karena itu, hal ini yang sangat ditentang. Mari kita lihat kembali. Janganlah percaya akan setiap roh. Nah, berarti kita harus bisa membedakan. Dan kalau mau jujur, setiap agama itu ada rohnya. Betul kan? Setiap agama itu ada rohnya. Setiap agama. Tanpa menjelek-jelekkan. Mengapa setiap orang dari agama lain yang masuk beribadah di tempat ini ketika didoakan mengalami pelepasan? Mereka manifest. Di berbagai tempat saya mendoakan orang-orang Katolik yang dahulunya Katolik dan bertobat. Dan tanpa mengusir setan, ketika saya menumpangkan tangan, kebanyakan dari mereka itu manifest. Ini membicarakan apa? Anda perhatikan bahwa ada banyak roh. Oleh karena itu di sini ditegaskan, jangan percaya kepada setiap roh bahwa kalau sudah ngeroh berarti dari Tuhan. Oh tidak. Bahkan di dalam kekristenan pun bahwa ketika mereka memakai nama Yesus demi kepentingan diri mereka sendiri, maka sebenarnya mereka bergerak dengan roh yang lain. Minimal manusia roh mereka sudah tercemar dengan hal-hal duniawi. Ya. Oleh karena itu di sini ditekankan janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Nah, di sini untuk kita bisa menguji maka kita harus memahami kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Kita harus membaca, menghafal, merenungkan firman Tuhan. Kita harus belajar mungkin dari buku-buku yang lain, dari hamba-hamba Tuhan yang lain, dari setiap firman yang disampaikan ketika beribadah. Kita harus belajar. Dan kalau orang dunia saja terus belajar, ya, mau sudah S1, S2, S3 sekalipun, Anda bisa bayangkan kalau orang berhenti belajar. Orang-orang yang S3 misalnya ya, zaman 1980 atau 1990, S3, sudah saya tahu semua. Dan mereka masuk ke tahun 2020, melihat laptop, melihat HP, melihat apa. Kalau mereka tidak mau belajar, mereka tidak bisa apa-apa. Demikian pula kekristenan. Bahkan secara sederhana, masalah demi masalah semakin bertambah. Kalau iman kita tidak semakin bertambah, bagaimana kita bisa
menjadi orang-orang yang kuat dan orang-orang yang menang. Jadi kita harus sungguh-sungguh terus belajar. Nah, ujilah roh-roh itu. Uji bagaimana? Yang pertama, yang sangat sederhana, diuji melalui kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan firman atau tidak. Yang kedua, yang sangat penting adalah kepekaan kita. Seringkali saya katakan untuk kita mengetahui uang yang palsu, tidak usah mempelajari uang palsu itu seperti apa. Ya. Cukup kita pegang uang yang asli terus menerus, ketika kita memegang uang yang palsu secara otomatis kita akan tahu. Demikian pula ketika kita terus bergaul dengan Tuhan Yesus, bergaul dengan Roh Kudus, bergaul dalam kebenaran, maka ketika yang tidak benar, ketika roh jahat itu memanifestasikan dirinya, kita langsung tahu. Bahkan sekalipun roh jahat itu memanifestasikan dirinya di dalam ibadah, menyamar, kita akan tahu. Ya. Dan ini adalah pengalaman pribadi, bukan? Ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Apakah mereka berasal dari Allah? Kalau berasal dari Allah, mereka akan meninggikan nama Yesus. Tetapi kalau itu dari dunia, maka mereka akan menarik perhatian orang-orang untuk memperhatikan, untuk datang kepada mereka. Bukan datang kepada Yesus. Bukan meninggikan nama Yesus. Bahkan hal yang paling saya ingat salah satunya adalah pernyataan Bapak GME Mutu. Yang saya tanyakan, Pak, kenapa kok tidak bernubuat, jarang bernubuat? Saya percaya bahwa Pak Mutu itu bisa bernubuat dalam setiap ibadah, bahkan Pak Mutu bisa melihat keadaan jemaat. Dan dia katakan, oh bisa, dia bilang. Bahkan ketika saya masuk ke dalam satu ruangan, bahkan sebelum masuk ruangan, saya sudah tahu keadaan jemaat yang akan saya layani. Tetapi saya menyampaikan nubuatan melalui firman Tuhan. Supaya orang-orang tidak mencari saya, tetapi mencari Tuhan, dia bilang. Dan ini pernyataan ini berbeda dengan kebanyakan orang, kebanyakan hamba Tuhan zaman sekarang. Ya. Di mana mereka sering bernubuat dan kalau mereka pelayanan ke sini, yang lain ikut. Mereka ke sini, yang lain ikut. Ya. Sehingga pada akhirnya mereka pun akhirnya kecewa. Ingat pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kepada orang-orang banyak yang datang itu. Kenapa? Karena Yesus tahu hati mereka, dikatakan. Ketika kita mempercayakan diri atau mengandalkan orang lain, maka ujung-ujungnya kita akan kecewa. Ya, ujung-ujungnya kita akan kecewa. Hanya Tuhan yang akan selalu membuat kita terhibur, dikuatkan, punya pengharapan, dan tidak akan mengecewakan kita. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita. Kita harus menguji roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Anda bisa bayangkan penyesatan yang terjadi? Di sini dikatakan banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka pergi ke seluruh dunia. Tujuannya hanya untuk menyesatkan. Dan luar biasanya kalau kita lihat di sini, betapa rajinnya mereka. Sedangkan kita aja
diutus oleh Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kita jarang loh, dan sedikit dari orang Kristen yang melakukan ini, yang menjadikan hidupnya ya kesaksian atau bersaksi setiap hari. Sedangkan nabi-nabi palsu rajin, bahkan dikatakan mereka itu pergi ke seluruh dunia. Dikatakan mereka banyak. Orang Kristen yang banyak, orang Kristen yang banyak hanya segelintir loh yang menjadi saksi dan bersaksi. Kita seringkali mencari aman. Pernyataan seorang hamba Tuhan, pernyataan Watchman Nee. Dia mengatakan begini, bahwa kesalahan dari orang Kristen setelah mereka percaya Tuhan Yesus, mereka kemudian kembali kepada dirinya masing-masing. Artinya berpikir secara duniawi. Kalau jemaat mula-mula dikatakan, ketika mereka percaya Tuhan Yesus, maka seluruh hidup mereka, seluruh pekerjaan mereka itu dipersembahkan dan hanya untuk Yesus. Itu perbedaannya. Kalau mau jujur, bukankah kita ketika kita perhatikan orang-orang Kristen sekarang, kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan ketika mereka percaya Tuhan Yesus, kemudian pikiran kita langsung mengarah pada bagaimana Tuhan akan memberkatiku. Bagaimana Tuhan akan menyembuhkanku. Bagaimana Tuhan akan membuat aku menjadi ini. Bagaimana Tuhan memberi aku ini. Ya. Tetapi orang-orang perjanjian jemaat mula-mula, kalau Anda perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, ketika mereka percaya Tuhan Yesus, mereka siap kapanpun diperlukan, mereka itu siap memberikan bukan sebagian, seluruh harta bendanya. Bahkan mereka siap memberikan nyawanya. Itu perbedaannya. Ya. Apakah kita itu mempunyai kesalahan? Iya. Dalam pengajaran, dalam gaya hidup pemimpin-pemimpin kita memberikan contoh bahwa yang dikejar itu keduniawian. Seharusnya yang dikejar itu adalah Tuhan. Nah, kembali kepada pembacaan kita. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi-nabi palsu banyak. Dan nabi-nabi palsu ini tentunya karena banyak, otomatis kita bisa berpikir bahwa mereka mempunyai cara yang banyak. Tiap orang beda cara menipunya. Ya, gaya menipunya beda. Sehingga kalau kita tidak mengenal kebenaran, pada akhirnya kita akan tertipu. Kita akan disesatkan. Dan kemudian seperti yang saya beberapa kali ulangi akhir-akhir ini. Kemudian patokan kita berubah. Tapi Pak, orang ini baik kok. Orang ini baik. Orang ini tidak jahat. Ukuran orang Kristen, ukuran kebenaran adalah dalam setiap tindakan, apakah sungguh-sungguh ada Roh Kudus di dalamnya. Ada kehidupan. Bukan soal baik dan jahat. Bukan. Itu juga yang membuat Adam dan Hawa terpisah dari Tuhan. Ketika mereka patokan mereka adalah baik dan jahat. Ya, pohon tentang hal yang baik dan yang jahat. Dan itu terus yang dibawa sampai sekarang. Ya. Kalau kita mengenal kekristenan, beda jauh caranya. Coba lihat, orang dunia mengambil keputusan itu berdasarkan suara terbanyak. Bahkan itu dibawa ke dalam gereja.
Tetapi kalau Anda perhatikan orang-orang di jemaat mula-mula, misalnya kisah para rasul pasal 15. Ya. Bahkan dari pasal 2 saja tentang kehidupan jemaat mula-mula. Bahwa kehidupan kita, kekristenan ini berdasarkan kesepakatan. Menurut keputusan Roh Kudus dan kami, Roh Kudus sepakat dengan kami, maka ini saja yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya di luar orang Yahudi. Ya. Kesepakatan, bukan mayoritas, bukan suara terbanyak. Ya. Karena suara terbanyak hanyalah cara duniawi. Ingat, Yesus mati karena suara terbanyak. Ya. Bukan karena Yesus salah. Yesus mati karena suara terbanyak. Nah, mari kita lihat sekarang. Sungguh ini harus jadi perhatian dari kita semua. Sebab banyak nabi-nabi palsu. Banyak. Kalau kita sudah terbiasa dengan suara terbanyak, kan bahaya. Kalau sampai nabi yang asli, yang benar hanya 1 atau 2. Sedangkan yang palsu banyak, voting, kalah yang benar. Seharusnya sikap kita adalah, walaupun kita sendirian, tetap kita harus berpegang pada kebenaran. Bukan suara terbanyak. Ya. Ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, ini terjemahan kurang lengkap. Seharusnya dari Alkitab bahasa aslinya terjemahannya adalah, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus datang di dalam daging atau sebagai manusia tidak berasal dari Allah. Ya. Sampai sekarang selalu diperdebatkan, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Bagaimana mungkin? Loh, Dia Allah. Yang tidak bisa itu adalah kalau manusia jadi Allah. Dan bukankah kebanyakan agama-agama itu mengajarkan supaya manusia menjadi seperti Allah. Bahkan sampai Allahnya yang dibela, bukan Allahnya yang membela. Jadi sangat sederhana. Kalau Anda mau mengetahui antikris sekarang, yang paling mudah, nih, yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Sehingga selalu diperdebatkan, mana Yesus pernah ngaku bahwa aku adalah Tuhan. Padahal banyak. Ya, padahal banyak. Kalau memang Yesus tidak mengakui dia adalah Tuhan, ya, orang yang menyebut dia Tuhan dilarang dong. Buktinya Yesus menerima. Ya. Ketika Herodes atau Pilatus ya mengatakan, apakah engkau adalah anak Allah? Engkau sudah mengatakannya. Bukankah ini pengakuan? Karena kalau sampai Yesus tidak mengaku, dia tidak akan disalib. Anda kalau perhatikan ayat itu, karena pengakuan itu, maka tidak usah lagi ada pengadilan, sudah jelas. Dia menghujat Allah. Ya. Jadi lihat di sini bahwa sangat jelas. Sangat jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan bahkan Rasul Petrus pun dalam khotbahnya mengatakan dengan jelas bagi yang tidak tahu, ingat
bahwa Allah sekarang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu bukan artinya dulu Yesus bukan Tuhan, bukan. Supaya yang mendengarkan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ini yang paling ditentang, ini yang bikin orang histeris. Kenapa bisa histeris ketika mendengar Yesus adalah Tuhan? Karena ada roh yang lain. Itu kalau ditengking-tengking mereka manifest. Oleh karena itu ketika kita melayani pelepasan, kalau sudah sukar untuk setannya keluar, sudah Anda sadarkan orang itu, ajak ikuti omongan kita, pengakuan kita. Ajak untuk mengaku, aku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia mati bagiku untuk menghapus dosaku dan dia bangkit untuk membenarkan aku. Itu setannya langsung keluar. Karena setan paling tidak bisa dan tidak tahan mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat 2 kembali kita baca. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Kalau Anda perhatikan, hanya satu agama di Indonesia yang menentang hal ini. Agama lain enggak ikut-ikut. Jadi jelas mana yang antikris, mana yang memang dari Tuhan sendiri. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Roh antikrisnya itu akan datang dan sudah ada. Di zaman kita pasti ada. Dan dikatakan kalau di zaman Rasul Yohanes saja banyak dan mereka rajin, sekarang juga keyakinan kita mereka pasti lebih banyak dan semakin rajin. Bahkan sekarang sudah sampai dalam taraf merusak. Dalam taraf merusak. Di mana pemerintah? Kenapa kok diam? Ingat, ini semua berbicara roh. Kemauan mereka secara alami, secara jasmani, mereka ingin membela kebenaran. Untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi ini masalah roh. Yang harus diperhatikan. Kehendak ada, Alkitab katakan. Kehendak ada. Tetapi yang dilakukannya tidak sesuai dengan kehendak. Kenapa? Ada kekuatan roh di balik itu. Yang menguasai, yang menggerakkan. Main aman, pura-pura tidak tahu aja. Tetapi sebenarnya itu pun roh. Ketika kita diam, ketika kita melihat hal yang benar itu disalahkan dan kita diam, ingat. Ketika kita mengatakan saya netral, tidak bisa. Karena di sini dikatakan roh Allah dan roh antikristus. Tidak ada roh yang ketiga, roh netral tidak ada. Harus milih. Ya. Di surga hanya ada tempat yang panas. Di kekekalan ada tempat, hanya ada tempat yang panas dan tempat yang sejuk. Ya. Surga dan neraka. Tidak ada yang suam-suam kuku. Tidak ada. Ya. Jadi jelas di sini. Ya. Bahwa di dalam keyakinan iman, Anda jangan pernah tergoyahkan mengatakan semuanya baik. Tetapi dalam hubungan masyarakat jangan merendahkan. Biarkan urusan masing-masing. Ya.
Di dalam urusan masyarakat kita harus menunjukkan kebaikan kita. Tidak usah memaksa, tidak usah bertengkar. Kita harus menjelaskan tentang iman kita, iya. Tetapi yang jadi masalah sekarang perdebatan ya. Antara Kristen dan Islam itu jadi pertengkaran. Seharusnya tugas kita itu adalah menjelaskan iman kita. Kalau mereka tidak mau, ya sudah, selesai. Tidak usah cari maksa. Aku yang paling benar. Tidak usah. Ya, karena nanti yang menentukan itu adalah Tuhan. Yang penting kita tanpa kompromi dan mampu menjelaskan iman kita. Itu saja. Jangan sampai mengatakan semuanya baik. Semuanya menuju ke surga. Anda bohong. Kita munafik kalau seperti itu. Atau kita memang tidak punya iman. Ya. Karena sekali iman itu tertanam dan tumbuh di dalam kita. Maka mulut kita tidak akan pernah berani untuk mengatakan hal yang lain daripada iman yang ada di dalam kita. Tidak akan. Karena sekali kita mengaku ya, hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka anak manusia pun Alkitab katakan di hadapan para malaikat dia akan menyangkal kita. Ya. Jadi ingat, iman kita seperti apa itu akan kelihatan dari pengakuan kita, pengakuan mulut kita. Ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya. Bahwa sebenarnya kalau kita memang lahir baru, kita bertumbuh di dalam iman. Mau sehebat apapun, sepinter apapun nabi-nabi palsu itu, sidang jemaat ketika roh yang menguasai nabi palsu itu sudah tunduk pada Roh Kudus yang ada di dalam kita, ya mereka tidak bisa apa-apa. Ya. Yang penting itu roh. Kita mau sehat, mau kuat bagaimanapun, kalau roh kita keluar dari tubuh kita, mati. Ya. Jadi yang penting itu roh. Selama rohnya masih ada pada kita, walaupun tubuh kita sakit-sakitan, kita dikatakan hidup. Sama, selama ada Roh Kudus, bahkan sebandel-bandelnya kita. Kalau ada Roh Kudus, maka roh yang hebat itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Saya suka untuk melayani pelepasan, saya suka berhadapan dengan setan. Kenapa? Suset Hating mengatakan begini, saya suka peperangan rohani. Kenapa? Karena pasti menang. Pasti menang. Dan itu nyata. Seperti yang saya saksikan bahwa bahkan sebelum saya lahir baru, saya hanya tahu Yesus saja. Ya. Ketika saya taruhan, ya pancu kan, pancu dan saya tahu orang yang melawan saya itu pakai dukun dan banyak dukun dikatakan. Banyak dukun sudah didatangi. Dan ketika saya katakan dalam nama Yesus, dan dia langsung jatuh. Nah, hal ini terbawa sampai sekarang. Kalau dulu sebelum sungguh-sungguh, bahkan sebelum dibaptis saja, itu roh jahat kalah dengan nama Yesus. Apalagi sekarang. Sehingga di sini dijelaskan bukan para rasul loh yang mengalahkan nabi-nabi palsu ini. Tetapi di sini kamu berasal dari Allah. Ini dikatakan kepada siapa? Kepada jemaat. Bukan kepada para pemimpin, kepada jemaat. Jemaat yang dirintis oleh Rasul Yohanes ini.
Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Kalau kita hidup benar saja, tidak ada kemungkinan kita itu akan dikalahkan oleh nabi-nabi palsu. Kalau hidup kita benar, tidak ada kemungkinan kita itu akan disesatkan. Kalau hidup benar, kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa Allah yang lain itu hebat. Tidak, karena sehebat apapun mereka, ketika dibandingkan dengan Tuhan, mereka tidak ada apa-apanya. Anda bisa bayangkan Nabi Baal, satu Nabi Baal saya percaya bisa mendatangkan api. Ya. Tetapi lihat, ketika diperhadapkan dengan Tuhan, 450 Nabi Baal dengan satu Nabi Allah, mereka 450 tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan kelihatan hebat kalau tidak bertemu dengan orang yang lebih hebat. Oleh karena itu di sini, bahkan yang terkecil sekalipun itu lebih besar daripada nabi-nabi palsu itu. Dan sungguh ini hal yang perlu kita sadari, kita imani. Sebab roh yang ada di dalam kamu, di sini dikatakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bukankah dengan hal ini saja seharusnya kita menyadari bahwa kita itu akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Yang jadi masalah adalah kita itu seringkali tidak sadar bahwa di dalam roh kita itu ada roh yang sangat besar ini. Sehingga Paulus mengatakan di dalam kitab 2 Korintus pasal terakhir. 2 Korintus pasal yang terakhir. Ya, pasal yang ke-13. Ayat yang kelima mengatakan begini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Loh, kalau kita tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam kita, kalau kita tidak tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita, maka dikatakan kamu tidak akan tahan uji. Kalau kita bandingkan, kita sesuaikan dengan ayat-ayat yang kita bahas di dalam kitab suratan Yohanes, kamu akan disesatkan. Kalau kamu tidak yakin bahwa Yesus ada di dalam dirimu. Sehingga Paulus di dalam kitab Efesus 3 ayat yang ke-16 dan 17 mengatakan, aku berdoa supaya oleh imanmu Yesus tinggal di dalam dirimu. Itu butuh didoakan oleh Paulus. Karena penting jemaat di Efesus harus sadar bahwa Yesus tinggal di dalam dirinya. Baru jemaat Efesus akan bertumbuh. Percuma di dalam kitab Efesus itu ya. Percuma ada 5 jawatan, rasul, nabi, ya, gembala, penginjil, bahkan guru. Percuma 5 jawatan itu diberikan kepada jemaat di Efesus kalau jemaat Efesus sendiri tidak yakin di dalam dirinya bahwa Yesus tinggal di dalam dirinya. Kalau kita selalu mengatakan Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tidak masalah Tuhan tolong, tetapi apakah kita dengan berdoa Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Anda itu sedang mengundang Tuhan untuk masuk berkarya di dalam Anda? Atau Anda itu sudah yakin bahwa Tuhan ada di dalam kita? Tuhan yang akan berkarya di dalam dan melalui kita. Loh, itu perbedaan. Seringkali kita berdoa dengan keyakinan bahwa Allah itu jauh. Pernahkah kita berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan di dalam kita, Tuhan turut bekerja di dalam kita,
Dan bahkan apa yang kita minta itu sebenarnya sudah tersedia di depan kita. Dan itu butuh kebenaran yang kita ketahui. Sehingga peperangan rohani pun banyak orang berusaha untuk merebut kemenangan. Tetapi kebenarannya adalah di dalam kitab Efesus. Bahwa Yesus sudah menjadi pemenang dan duduk jauh lebih tinggi daripada roh-roh jahat itu. Daripada pemerintah-pemerintah. Artinya kita itu hanya pembersihan aja. Seperti Indonesia ketika mendeklarasikan sudah merdeka. Apakah musuh masih ada? Apakah Belanda masih ingin berkuasa lagi? Apakah Jepang masih mengganggu atau berusaha untuk menjajah lagi Indonesia? Iya, tetapi kan setelah kita mengetahui kita sudah merdeka, kita berani melawan bukan untuk merdeka lagi, tetapi untuk mengusir dari area kita. Karena kita sudah merdeka. Sama ketika kita meyakini bahwa diri kita itu ada roh Allah di dalam kita. Dengan dari iman ini, maka kita akan meraih kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan raih bagi kita. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Apakah kita tetap tegak dalam iman? Apakah iman kita tidak tergoyahkan? Apakah selama ini kita bertindak dengan iman atau dengan kekuatan sendiri? Ini harus diuji. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Bahwa kita harus yakin, baru kita akan tahan uji. Kita harus yakin bahwa Yesus tinggal di dalam diri kita. Kita harus yakin bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Sehingga kita tidak akan mengatakan, wow dukun itu ya hebat, luar biasa. Wah tempat ini keramat ini, banyak orang. Kita tidak akan mengadakan pengakuan seperti itu. Karena kita terlalu sadar bahwa yang ada di dalam kita jauh lebih hebat dari semuanya. Karena hidup dan mati kita dikuasai, ditentukan oleh perkataan kita. Sekali kita mempunyai iman yang benar, maka ingat apa yang kita katakan itu adalah apa yang kita imani. Kembali kepada pembahasan kita. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Nah, Paulus katakan kami berasal dari Allah. Mereka, nabi-nabi palsu itu berasal dari dunia. Karena mereka berasal dari dunia, dikatakan mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Cara kerjanya juga duniawi. Seseorang datang kepada Watchman Nee dan bertanya, bukankah pengusaha kaya itu, yang pandai itu, cocok untuk dimasukkan ke dalam pelayanan? Mengapa sudah bertahun-tahun orang itu tidak engkau pilih untuk menjadi pelayan, untuk melayani di rumah Tuhan? Dan Watchman Nee dengan tenang mengatakan begini, beda jauh. Bahwa cara kerja kerajaan Allah tidak pernah sama dengan cara kerja pengusaha. Mereka itu sudah terbiasa dengan cara mereka. Allah punya cara sendiri. Bukankah beda? Ketika saya membaca bukunya ini, saya merasa kita seperti tidak ada apa-apa.
Dan itu adalah kebenaran. Kalau Anda perhatikan sekarang, kan kita banyak gereja asal rekrut, dan bahkan kemudian Watchmani mengatakan, kalau memang hamba Tuhan tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja. Karena kalau kita bekerja, kita tidak akan pernah sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Hamba Tuhan, dia bilang, harus punya pengalaman yang sangat nyata. Bahwa ketika mereka kurang, mereka harus berdoa. Dan Tuhan yang mereka layani yang akan menyediakan. Dan itu sama dengan apa yang Pak Mutu nyatakan. Dan pendapat ini ditentang oleh kebanyakan hamba Tuhan. Sidang jemaat. Bahwa ingat di sini Pak Yohanes mengatakan mereka berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Ya. Bahkan kalau mau jujur, bukankah banyak hamba-hamba Tuhan yang membicarakan pakaian merek tertentu, mobil merek tertentu, bagaimana supaya menjadi besar, bagaimana supaya menjadi terkenal, bagaimana supaya pelayanannya semakin meluas. Yang dibicarakan hal-hal duniawi. Jarang yang berbicara bagaimana hidup dalam roh, bagaimana hidup untuk lebih menyenangkan Tuhan, bagaimana supaya semakin kecil Yesus semakin besar, sebagaimana hidup kita, apakah kita sudah merendahkan diri setiap waktu atau kita semakin sombong. Jarang loh yang berbicara seperti itu, jarang sekali. Sehingga dari pembicaraannya ini kita sudah tahu kok. Ini orang-orang duniawi atau orang rohani. Kita tahu dari pembicaraannya. Ketika kita tidak berbicara tentang firman Tuhan, tentang hidup dalam roh, ya, maka kita sudah jelas. Apakah kita keduniawian atau kita sudah rohani. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Kalau boleh ditambahkan, mereka bekerja dengan keahlian-keahlian duniawi. Mereka mengejar target secara duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Tidak banyak orang yang mau mendengar soal sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Tidak banyak. Secara bergurau. Yang bergerak di multimedia. Albert, Nathan, Joshua. Secara bergurau. Om. Kalau judulnya dikasih soal judulnya berkat. Banyak yang nonton. Tapi kalau soal kekudusan sedikit. Ya sudah kasih judul aja berkat. Mau soal pertobatan tulis aja berkat. Ya. Lihat bahwa orang-orang duniawi lebih tertarik pada hal-hal dunia. Tetapi orang rohani akan berpikir, akan menguji imannya. Apakah Yesus tinggal di dalam dirinya? Kalau Yesus tinggal di dalam diriku, masa aku melakukan ini? Masa aku ngomong ini? Masa aku begini? Kan seperti itu. Ini cara menguji. Kan tidak ada kan yang bahas para murid Yesus. Tidak pernah membahas loh. Di hadapan Yesus. Sekali mereka bahas soal menjadi yang terbesar. Yesus marah. Ketika mereka berbicara kapan Yesus akan dilantik jadi raja. Yesus marah. Itu tidak masuk dalam pembicaraan Yesus. Pembicaraan Yesus adalah melakukan kehendak Allah Bapa. Pembicaraan Yesus adalah bagaimana berkenan kepada Bapaknya. Itu aja. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah. Ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh
yang menyesatkan. Bahwa ketika kita mendengar dan suka mendengar ajaran khotbah tentang hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi, maka itulah memang engkau orang yang sudah disesatkan. Ya. Tetapi ketika kita mendengarkan orang yang berbicara tentang hal-hal yang rohani, ya, maka kita berarti kita sedang ikut di dalam kebenaran. Jadi kita harus sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Bahwa kita bergairah atau enggak ketika berbicara hal-hal yang rohani. Kita bergairah atau tidak ketika berbicara hal-hal duniawi. Jelas ketahuan kita ini ada di posisi yang mana. Ya. Apakah kita orang-orang tersesat atau bukan, atau orang benar. Apakah kita adalah orang-orang anti Kristus atau orang-orang yang pengikut Kristus. Jelas dari cara hidup, cara bicara, apa yang dibicarakan, apa yang kita kerjakan, jelas kelihatan di sana. Dan apa yang kita ikuti. Orang duniawi disuruh mendengar hamba Tuhan yang rohani. Tidak betah. Tidak betah. Orang-orang rohani disuruh mendengar hamba Tuhan yang duniawi. Tidak betah juga. Oleh karena itu, bukankah pada akhirnya, kalau semakin banyak nabi-nabi palsu yang keluar dan menyesatkan di seluruh dunia, di samping itu roh Allah dicurahkan besar-besaran, 5 jawatan dipulihkan dan mereka juga memberitakan besar-besaran, bukankah akan terjadi pemisahan? Dan Alkitab mengatakan, yang kudus akan semakin kudus, yang jahat akan semakin jahat. Akan ada pemisahan antara ilalang dan gandum. Akan ada pemisahan antara kambing dan domba. Jelas, dari apa? Dari banyaknya nabi-nabi palsu. Dan saya percaya, dan banyaknya juga nabi-nabi yang benar. Yang akan sama-sama memberitakan sesuatu. Kepada siapa kita percaya. Dan di mana iman kita. Itu menentukan arah kita yang selanjutnya. Dan ketika kita menyadari roh yang besar ini, roh yang lebih besar ada di dalam kita. Ketika kita menyadari roh Kristus ada di dalam kita, saya mau katakan begini, bahwa mujizat juga ada di dalam kita. Kesembuhan, kesehatan ada di dalam kita. Kelimpahan ada di dalam kita. Karena roh itu, roh yang lebih besar ada di dalam kita. Tuhan memberkati kita semua.